Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya, sehingga kita di masa pandemi COVID-19 ini masih dilimpahkan kesehatan dan juga ilmu, serta masih bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dan aktivitas dengan baik. Maka dari itu kami dari kelompok keempat akan membahas mengenai topik permasalahan, yaitu solusi permasalahan pembangunan daerah, di mana kelompok keempat beranggotakan Anissa Amalia, Aulia Rahmi, Chandra Kirana, Via Saharsalita, dan juga Geraldine Dwitia Putri Kirana. Saya Via Saharsalita, mewakili dari teman-teman kelompok keempat, akan memandu jalannya presentasi mengenai topik permasalahan. Baiklah, sebelum masuk kepada topik pembahasan, lebih baik dulu saya sedikit mengulas mengenai topik permasalahan pada pertemuan kali ini, yaitu pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan merupakan perubahan ke arah yang lebih baik dari taraf hidup sebelumnya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata, ditambah lagi dengan tidak diimbanginya kehidupan sosial, politik, ekonomi, maka pembangunan akan rapuh. Oleh karenanya, pembangunan harus mengikut sertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan dari pembangunan itu sendiri. Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal urgent dalam suatu negara, utamanya dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, NIM 1804103. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah perencanaan pembangunan. Yang pertama, membuat rencana strategis pengembangan ekonomi daerah. Setiap upaya pengembangan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama daerah yang sedang berkembang, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui pengembangan ekonomi lokal. Membuat rencana strategis pengembangan ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi lokal atau PEL adalah kemampuan suatu daerah dalam membangun perekonomian untuk memperbaiki kualitas ekonomi dan kualitas hidup di masa yang akan datang. Ini adalah proses di mana masyarakat, swasta, dan pemerintah bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan ekonomi lokal menawarkan kesempatan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian lokal dengan menciptakan sebuah inovasi terhadap potensi lokal yang dimiliki. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal akan berhasil jika masyarakat terus meningkatkan iklim investasi dan bisnis yang memungkinkan lingkungan untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal meliputi yang pertama, pengembangan daya saing, yang kedua, pengembangan klaster-klaster industri, yang ketiga, pengembangan kelembagaan, yang keempat, pengembangan sumber daya manusia, dan yang kelima, penguasaan teknologi. Yaitu berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menurut Tembunan tahun 2006 menggambarkan iklim usaha yang kondusif adalah iklim usaha yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi.
untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif perlu kemudahan-kemudahan seperti yang disarankan oleh Asian Development Bank bagi penanaman modal asing. Menuntut Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun undang-undang penanaman modal yang baru. Yang kedua, memberikan kebebasan berinvestasi di semua sektor. Yang ketiga, perizinan dan prosedur pembentukan perusahaan lebih terbuka, sederhana, cepat, dan transparan. Yang keempat, perpajakan. Selanjutnya, pemerintah menjamin penukaran mata uang asing untuk transaksi impor. Selanjutnya, memberikan akses pendanaan dalam negeri kepada perusahaan asing. Selanjutnya, memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung investasi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Anissa Amalia akan melanjutkan materi tentang peranan pemerintah daerah dalam peningkatan investasi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pemerintah daerah memiliki 4 peran strategi dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, peran sebagai entrepreneur. Pemda bertanggung jawab menjalankan bisnis atau BUMN. Yang kedua, peran koordinator. Penetapan dalam kebijakan dan strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat. Yang ketiga, peran fasilitator. Pemerintah daerah mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan atau perilaku. Yang keempat, peran stimulator. Memberikan rangsangan pengembangan usaha dan investasi. Materi selanjutnya yaitu menciptakan daya tarik investasi di daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara umum, investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu negara atau daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda perekonomian. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tarik terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya untuk memenangkan persaingan. Hal ini juga perlu diperhatikan dalam menarik investor. Selain makroekonomi yang kondusif, juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas. Materi yang keempat tentang merangsang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah terdapat beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta di mana tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2
Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah, serta dapat mewujudkan stabilitas nasional. Setiap daerah memiliki potensi dan kekayaan hasil daerah masing-masing. Potensi dan kekayaan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk dapat mengolah sumber daya yang ada agar bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurut pengembangannya, UMKM dibagi menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, livelihood HTP. Yang kedua, micro enterprise. Yang ketiga, small dynamic enterprise. Dan yang keempat, fast moving enterprise. Dalam peran dari UMKM dalam perekonomian bangsa menurut Sarpiah dan kawan-kawan 2019 sebagai berikut. Yang pertama, pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, penyedia lapangan kerja terbesar. Yang ketiga, memiliki peran dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, sumber inovasi dan pencipta pasar baru. Yang kelima, berkontribusi terhadap neraca pembayaran. Sekian dan terima kasih. Saya Geraldine Widya Putri Grana selanjutnya akan menjelaskan materi, yaitu untuk merangsang pertumbuhan UMKM dilakukan pengembangan melalui upaya-upaya berikut ini dalam Handini dan Sukesi 2019 halaman 45-47, yaitu pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kedua, bantuan permodalan, ketiga, perlindungan usaha, keempat, pengembangan kemitraan, kelima, pelatihan, keenam, membentuk lembaga khusus, ketujuh, memantapkan asosiasi, kedelapan, mengembangkan promosi, dan kesembilan, mengembangkan kerjasama yang setara. Materi selanjutnya mendorong pendirian usaha baru melalui entrepreneurship. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara tidak hanya terjadi di Indonesia, namun pada negara-negara yang maju juga mengalami hal yang sama. Besarnya tingkat pengangguran akan menimbulkan masalah sosial yang dapat berimbas terhadap seluruh aspek kehidupan. Memperluas lapangan kerja merupakan hal yang sangat mutlak untuk mengatasinya dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan usaha yang produktif, kreatif, dan inovatif, baik untuk usaha formal maupun informal. Maka dari itu, perlu dorongan untuk mendirikan usaha baru melalui entrepreneurship. Yaitu pengembangan entrepreneurship tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan sinergi antara masyarakat, kaum intelektual, dan pemerintah. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha atau bisnis. Aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat tentunya akan berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan. Meningkatnya pendapatan pada masyarakat dan pada akhirnya menambah pendapatan negara. Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan dalam kemudahan memperoleh modal usaha dari lembaga pembiayaan sangatlah diperlukan. Selain itu, entrepreneurship mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Semakin banyak entrepreneur, maka makin kuatlah daya tahan benturan terhadap krisis ekonomi. Entrepreneur mampu memberikan alternatif yang baik untuk mengurangi bahkan menghapuskan angka pengangguran yang membesar. Ketahanan terhadap krisis ekonomi mampu ditopang dengan adanya entrepreneur yang mampu menampung pekerja dalam suatu perusahaan. Apalagi jika jumlah entrepreneur semakin banyak, tentunya ketahanan terhadap krisis ekonomi diharapkan semakin meningkat. Banyak hal yang dapat memotivasi entrepreneur dalam memulai usaha baru, yang mana terdapat dua motivasi seseorang menjadi entrepreneur, yaitu opportunity atau peluang, yang mana motivasi seseorang untuk memulai usaha dengan memanfaatkan peluang sehingga menghasilkan pendapatan dan keuntungan di masa mendatang, yang disebut dengan opportunity entrepreneurship. Yang kedua, necessity atau keterpaksaan. Necessity entrepreneurship merupakan motivasi memulai usaha karena faktor keterpaksaan dan tidak ada pilihan lain selain mendirikan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup. Terdapat 3 dampak positif entrepreneur dalam menyelesaikan masalah di negara berkembang. Pertama, entrepreneur membuka jenis usaha baru dalam perekonomian. Usaha-usaha yang dikembangkan menambah heterogenitas usaha di Indonesia. Masyarakat menjadi kreatif dalam mengembangkan jenis usaha. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja.
Ketika entrepreneur membuka usaha, berarti membuka langkah untuk mengurangi proporsi pengangguran dan pelamar kerja. Yang ketiga, meningkatkan output per kapita nasional. Peningkatan produktivitas akibat munculnya usaha-usaha baru akan meningkatkan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi mengenai topik permasalahan dari kelompok 4, yaitu di mana topiknya adalah solusi permasalahan pembangunan daerah. Yang dapat disimpulkan dari presentasi ini adalah setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah itu sendiri. Iklim usaha yang kondusif adalah iklim usaha yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tentunya juga tinggi. Untuk merangsang pertumbuhan UMKM, dilakukan pengembangan melalui upaya-upaya yang pertama yaitu penciptaan iklim yang kondusif, yang kedua bantuan permodalan, yang ketiga perlindungan usaha, yang keempat pengembangan kemitraan, yang kelima pelatihan, dan yang keenam adalah membentuk lembaga khusus, yang ketujuh memantapkan asosiasi, yang kedelapan mengembangkan promosi, dan yang kesembilan mengembangkan kerjasama yang setara. Hal yang dapat memotivasi entrepreneur dalam memulai usaha baru, yang mana terdapat dua motivasi, yaitu yang pertama, opportunity atau juga yang kita kenal dengan peluang. Motivasi seseorang untuk memulai usaha dengan memanfaatkan peluang sehingga menghasilkan pendapatan dan keuntungan di masa mendatang disebut dengan opportunity entrepreneurship. Yang kedua yaitu necessity atau keterpaksaan. Necessity entrepreneurship merupakan motivasi memulai usaha karena faktor keterpaksaan dan tidak ada pilihan lain selain mendirikan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.